Pendidikan murah di DKI Jakarta ternyata hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, yang dapat merasakan secara langsung pendidikan gratis hanyalah untuk siswa-siswi yang belajar di sekolah negeri saja. Sedangkan untuk mereka yang bersekolah di sekolah swasta, seolah dijadikan ladang bisnis oleh penyelenggara pendidikan yang berlindung menggunakan bendera yayasan atau lembaga pendidikan. Belum lama ini, Fakta Pers mendapatkan temuan di lapangan tepatnya pada hari Rabu 25 Januari 2017, di mana salah seorang wali murid SMA Al-Huda di Jalan Utama Raya Nomor 2 Cengkareng, Jakarta Barat, melakukan protes terhadap sekolah tersebut dengan adanya keputusan sepihak tentang pembayaran dana akhir tahun kelas 12 yang mencapai 3 juta rupiah. Noto Praitno, salah seorang wali murid kelas 12, mengatakan kepada Fakta Pers bahwa dirinya tidak keberatan dengan pembayaran tersebut karena sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Hanya saja yang disesalkan dirinya adalah pihak sekolah mengambil keputusan sepihak mengenai dana akhir tahun ini dan tanpa musyawarah dengan melibatkan orang tua murid. Ironisnya lagi, pihak sekolah hanya menjelaskan kepada murid dan orang tua pada saat pengambilan rapot pada awal Januari lalu. Anak saya namanya Rian Yoga Pratama. Dia sekolah di SMA Al-Huda Cengkareng, kelas 12 IPA 1. Nah, ininya seperti ini. Jadi pada saat penerimaan rapot ujian semester kemarin itu kebetulan yang ngambil istri saya. Lalu saya mendapat laporan bahwa ada diminta bayaran untuk ujian nasional. Nah, di situ saya nanya, mana rincian pembayarannya, itu untuk bayar apa sebesar 3 juta rupiah itu gitu. Dan istri saya menjelaskan itu cuma dijelaskan melalui lisan, melalui verbal aja, tidak secara tertulis. Dan sampai dengan hari ini pun kemarin saya juga belum bayar karena memang sampai saat ini pun tidak ada rincian yang diberikan dari pihak sekolah. Nah, ternyata kemarin hari Rabu saya ditelepon istri saya, katanya anak saya tidak mendapatkan nomor karena belum membayar tryout. Nah, itu sudah termasuk include di 3 juta rupiah itu. Akhirnya saya datang ke SMA Al-Huda. Saya ketemu dengan Ibu Ros yang beliau juga adalah dari kesiswaan dan wakil kepala sekolah juga. Saya sudah dijelaskan bahwa dana 3 juta rupiah itu adalah keputusan sepihak dari sekolah dan itu yayasan yang menentukan. Dan di situ memang tidak ada pertemuan ataupun sosialisasi ataupun pemberitahuan kepada orang tua murid maupun adanya rapat untuk membahas dana 3 juta rupiah itu. Jadi memang itu menurut beliau itu adalah keputusan dari yayasan. Nah, di situ saya sempat berdebat juga, sempat adu argumen juga, itu dana untuk apa aja Bu, mana rinciannya. Setahu saya namanya sekolah itu kan ada yang namanya komite sekolah, terus kalau ada pembayaran seperti itu kan ada pemberitahuan tertulis rinciannya buat bayar ini. Kalau memang saya harus bayar segitu pun nggak masalah, tapi jelas gitu loh itu untuk bayar apa gitu. Dengan permintaan saya untuk meminta rincian pembayaran itu ternyata Ibu Ros itu tidak bisa memberikan. Katanya memang belum ada yang di print seperti itu. Dan saya juga menanyakan kenapa tidak dikumpulkan wali murid untuk membahas keuangannya, karena ini kan dana tidak kecil. Tapi ternyata saya malah dibawa ke ruangan kepala sekolah. Nah, di situ saya meminta rincian juga dan secara spontan kepala sekolah pun membuat di komputer sekolah dana rincian yang diserahkan kepada saya ini. Nah, ini pun
di sini ada beberapa hal yang menurut saya ya, sepengetahuan saya itu dari rekan-rekan di pendidikan juga, untuk yang hal-hal yang sifatnya untuk dana-dana penyelenggara sekolah yang seperti biaya pelepasan, biaya ujian sekolah berstandar nasional, terus biaya legalisir itu yang terlalu besar. Dan saya bertanya, apakah ini diperbolehkan untuk sekolah-sekolah swasta itu memang benar tidak ada anggaran yang bisa membackup dana operasional sekolah? Apakah selama ini SMA Al-Huda itu tidak mendapatkan dana BOS untuk mengcover dana-dana yang dibebankan kepada siswa atau wali murid? Itu sebenarnya Pak yang jadi ini saya. Jadi harapan saya memang, apakah memang ini dibenarkan di dalam dinas pendidikan untuk SMA swasta itu ada yang namanya pungutan tanpa sepengetahuan ya, karena memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya, pemberitahuan tertulis yang meminta siapa, yang bertanggung jawab siapa. Setahu saya memang sebelumnya seharusnya ada tertulis. Jadi di situ disetujui oleh mungkin kepala yayasan atau kepala sekolah atau mungkin komite sekolah, yang situ bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja sih Pak Menteri. Melalui Wakil Kepala Sekolah dan Bidang Kesiswaan SMA Al-Huda, Rosmiani, menjelaskan kepada Fakta Pers di kantornya bahwa sebenarnya terjadi miskomunikasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah terkait permasalahan tersebut. Menurutnya, SMA Al-Huda selaku penyelenggara pendidikan swasta memiliki hak mutlak untuk menentukan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan-kegiatan menjelang ujian nasional dan masih wajar dalam menentukan nominalnya. Sebetulnya beliau nggak masalah dengan tingkat bayaran berapapun. Yang memberatkan beliau bahasanya adalah, kenapa Bu saat mengambil keputusan 3 juta tidak melibatkan orang tua? Itu sih yang berat beliau, itu aja. Seandainya melibatkan orang tua, berapapun juga dibayar. Dan beliau juga ngomong, saya berapapun juga saya bayar Bu, yang penting ada melibatkan orang tua atau ada memberikan rincian biaya berapa per itemnya ya. Itu sebuah lemparan bahasa Pak Reno saat itu. Lalu kebetulan memang ketemu dengan saya dan bendahara di bawah 2. Itu saya menjawab saat itu adalah, Bapak mohon maaf, ini adalah sekolah swasta. Di sini hierarki kerja di swasta kami, bahkan sama dengan swasta lainnya yang ada di sini, adalah sistem kerja untuk mengambil keputusan adalah kita adakan rapat. Rapat yang terkait, yang hadir adalah kita ada notulen. Setiap rapat yayasan kita punya notulen. Nanti bisa tunjukkan secara fakta. Karena kita berbicara secara fakta. Ini bahasa saya dengan Pak Reno ya saat itu, bukan sekaligus klarifikasi dengan Anda berdua ya. Bahwa di sini mengadakan rapat, yang hadir adalah kita punya yayasan di sini, ketua harian, ada ketua bidang pendidikan, ada bendahara, lalu ada sarpras, sarana prasarana, ada sekretaris, kemudian ada kepala sekolah SMK, kepala sekolah SMA, dan kepala sekolah SMP. Di mana di sana di tanggal 22 November mengadakan rapat tentang pemungutan uang kegiatan akhir tahun. Selama 3 tahun ke sini, Al-Huda menerapkan seperti ini. 3 tahun ke sini ya, menerapkan seperti ini, yaitu merapatkan seluruh kegiatan dalam 1 kali bayaran. Tetapi, oh ya, yang hadir di rapat itu ada komite. Komite selalu terlibat di dalam mengambil keputusan. Maka kita anggap saat itu komite adalah perwakilan daripada orang tua, masyarakat. Dan di sini kerja yayasan ini adalah membuat rapat lalu menyimpulkan, ada kepala sekolah dong di sana, lalu kepala sekolah sosialisasi ke kami sebagai wakil ya, lalu kami kepala sekolah dan wakil, sistem kerja hierarki ya, urut-urutan, kita undang wali kelas di sini ada 5 kelas 3, kita undang, kita arahkan sesuai dengan hasil rapat, di mana di rapat ini komite memberi kesimpulan bahwa
menyetujui dengan biaya diputuskan oleh yayasan sebesar 3 juta rupiah dalam 11 item kegiatan, kecuali UN tidak bayar. Maka kalau ada masyarakat orang luar sana bilang Alhuda bayar UN 3 juta, salah, itu tolong tuh jangan dihapus ya. Kita UN tiap tahun nggak pernah ambil karena itu dibantu pemerintah. Yang mana yang 3 juta itu di luar itu rangkaian menuju UN. Contoh ada pendalaman materi, nanti deh saya sampaikan ini dulu. Lalu komite juga meminta kepada yayasan dan kepala sekolah uang 3 juta itu jangan diambil cash, diansur dari jauh-jauh hari. Seperti itu Pak ya hasil rapatnya. Maka hasil rapat itulah yang kita bawa ke wali kelas. Lalu kita sosialisasi, kalau disebut tidak mensosialisasi ke orang tua itu salah Pak. Ya, Pak Reno salah. Kita sosialisasi sistemnya adalah kita ada undang orang tua, surat undangan orang tua ada, kita undang orang tua Pak. Jadi kita udah panggil wali kelas, lalu kita sosialisasikan ke orang tua. Kalau disebut, kalau mengajak enggak, kalau swasta itu nggak mungkin ngajak orang, ini hak kami loh swasta. Hak kami mau ngambil uang berapapun, hak kami swasta. Ya, karena kalau kita undang sekian ratus orang tua untuk menyatukan 3 juta itu rame, bisa 3 hari 3 malam nggak kelar. Maka di mana-mana ini undangan edaran orang tua di tanggal 15 Desember. Ya. Dari hasil 22 Desember. Nah, rapat ini, undangan ini adalah kita suruh hadir saat pengambilan rapor di tanggal 5 Januari kemarin. Pada tanggal 5 Januari kemarin, hadir dong orang tua ngambil rapor. Saya tanya Pak Reno hadir nggak saat ngambil rapor? Oh enggak, istri saya yang hadir. Nanti Bapak miskomunikasi dengan istri. Istri Bapak kurang menyampe, kalian kurang. Intinya Pak Reno itu menyayangkan tidak mengajak masyarakat untuk ngambil 3 juta. Ini hak swasta loh. Bapak ini gimana ya kalau saya bilang, saya jadi ketawa sendiri ya. Ini hak swasta, nggak bisa diatur oleh masyarakat. Kami, kalau Bapak, sekarang saya balik tanya. Anda pimpinan yayasan, Anda punya kebijakan. Apakah Anda akan melibatkan masyarakat dalam hal ini? Karena banyak. Nggak mungkin kan? Saat itu yayasan sudah berprinsip, kita sudah undang komite. Ada komite, boleh klarifikasi. Komite kita resmi, ada SK. Beliau dinas di Wali Kota Barat. Silakan aja berhadapan dengan Pak Haji Abdul Aziz komite kita. SK-nya rapi. Dan ini Pak, ini bukti istrinya hadir. Ini Bapak bisa foto. Ya, Rian Yoga Pratama, nama istrinya Yuli Astuti. Coba tegasin benar. Ini nomor phone-nya ada. Tanggal berapa itu? Tanggal 5 Januari, nih tanggalnya. Aslinya ada di saya, ini kan saya copy. Ini dari wali kelas. Nah, saat ini hadir, orang tua hadir. Ingat, saya camkan nih orang tuanya hadir, bapaknya nggak hadir, maknya yang hadir. Berarti miskomunikasi ya. Kan menyeimbangkan di sini. Tidak menjatuhkan antara A dan B. Balance ya. Apa yang disampaikan wali kelas saat pengambilan rapor? Di sinilah letak sosialisasi Alhuda. Jadi udah enak begitu, face to face gitu loh. Kalau ngomong begini kan lebih nyampe. Kalau ngomong di forum, di ruangan aula nggak nyampe. Orang tua kadang belum bawa anak yang nangis, nggak nyampe, nggak fokus. Tapi face to face gini kan nyampe. Apa yang disampaikan oleh wali kelas kami adalah ini. 3 juta itu ini loh Mas. Kelihatan ya. Mulai dari PM, setiap hari Sabtu kita udah berjalan. Lalu modul ada 6, dari uang 3 juta. Tryout 4 kali dari uang 3 juta. Ujian semester dari uang 3 juta. Ujian praktek 10 pelajaran dari uang 3 juta. Lalu ujian sekolah, ada UN mandiri sekolah. Kita fotokopi soal segala macam dari uang 3 juta. Lalu ada, kalau enggak ya Mas, jangan dimasukkan nanti. Ujian nasional nggak bayar. Oh gitu. Enggak. Karena dalam rinciannya yang kita dapatkan kan termasuk Enggak ada. ada di dalamnya. Enggak ada, kan yang bikin kita. Bisa ada Bu, kemarin juga sempat dengan Pak. Nggak ada, juga Un. Sudah di. Nah, Sini, ini ada dari di kita, ini. coba saya lihat. Nah di sini ada untuk biaya legalisir 200.000. Sini Mas. Terus untuk biaya Ya saya ini kan dari kami. Sini, makanya kita inilah jelasin. yang menjadi Jadi gini loh Mas, uang 3 juta ini kami yang manage, kami atur begitu. Anda disuruh tulis ijazah nggak dibayar mau? ya kalau memang Di luar itu konteks sudah ini. jadi Kan tanggung diupahkan. jawab kita. Diupahkan. Iya betul.
memang tanggung jawab kami. Tanggung jawab saya nih, saya diupahkan. Saya harus diupahkan karena di luar job kerja saya. Kalau menulis ini, dimanapun loh mas, kecuali negeri. Kalau negeri, silahkan permasalahkan. Kalau swasta nggak bisa dipermasalahkan. Kan diupahkan, kita mengupahkan yang nulis siapa. Lalu kita Si uang fotokopi, lelah kita lah kan ya. nggak ada biaya. Kita fotokopi sampai di amplop, sampai dia udah 3 jari ini mas, 3 juta rupiah. Semuanya di situ, sampai wisuda. Di sini. Maka kalau kita hitung per item kayak selama ini semester bayar 100.000, ya, UTS bayar sekian, administrasi ini swasta loh mas, jadi semuanya fotokopi kita sendiri. Tapi di sini Pak Reno sudah melaporkan ke lanjut lagi. Di hari Rabu setelah ketemu kita di sini, ternyata bapak ini foto ini kirim ke kasih SMA. Sore itu juga kasih SMA TL ke pengawas Alhuda ini. Saat itu juga pengawas TL ke kita telepon, ya. Itu hari Kamis sore. Besok paginya kita ke sana. Udah klarifikasi dengan pihak Sukma. Ini data, ya, yang hadir ke sana, saya dan kepala sekolah, ya. Saya perwakilan dari yayasan sekaligus, dan ini adalah kepala sekolah. Jadi kita langsung ketemu dengan Bu Haji Asmana dan kita bawa datanya lengkap. Untuk Mas kalau berbicara biaya bos itu ada 15 item. Ke-15 item tidak terlibat di dalam uang. Bos itu digunakan untuk hal yang lain, bukan untuk ini. Apalagi kemarin ada nyebut BOP, swasta itu nggak terima BOP. Kalau bos itu nggak melibatkan uang ini. Gitu ya Mas? Mungkin itu aja informasi kami. Untuk yang satu item lagi yang tadi disampaikan, Legalisir kali yang tadi Ibu sampaikan ya. Legalisir itu kan Ya, artinya ngupahin, ya nggak? Fotokopi per anak sekian lembar kan diduitkan. Lalu kita beli amplop buat ijazah dia biar bukan plastik itu. Mas pernah SMA kan? Iya. Lulus udah dimasukin. Semua swasta seperti itu Mas. tapi itu tidak termasuk kepada anggaran bos ya Bu, Enggak. untuk pembiayaan itu ya. Namun, ketika Fakta Pers menanyakan terkait alokasi dana bantuan operasional sekolah di SMA Al-Huda, Rosmiani terkesan menghindar dan enggan menjelaskan. Dirinya hanya menjawab bahwa untuk penjelasan itu dirinya tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan tentang dana dari pemerintah tersebut. Nah, kalau untuk bos itu sendiri, Saya jangan apa nanya aja, Bu? bos, saya nggak tahu. Ini kan kita klarifikasi. Enggak, saya wakil, tidak ada Apa urusan yang- dengan bos. Apa yang kita Enggak. Anda pintar nanya. bahaskan di Saya sini, nggak ngerti apa masalah. saja kan gitu. Saya tidak mengerti masalah bos. Menanggapi permasalahan tersebut, Iswana, Kasih Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Wilayah 1, menjelaskan bahwa untuk penyelenggara sekolah swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah tidak diperbolehkan memungut biaya ujian nasional berbasis komputer dari peserta didik. Tapi menurutnya, berdasarkan rincian yang ada, SMA Al-Huda sangat luar biasa memberikan nominal yang dibebankan terhadap peserta didik, seperti biaya legalisir dan penulisan ijazah yang mencapai angka 200.000. Baik, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan penyelenggaraan ujian, baik itu ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian nasional berbasis komputer, itu khususnya untuk sekolah negeri, baik SMP, SMA maupun SMK itu tidak ada dipungut biaya dari peserta didik. Karena sekolah negeri sudah ada mengelola BOP dan BOS. Nah, kemudian untuk sekolah swasta, bagi sekolah swasta yang menerima BOS, maka dia juga tidak diperbolehkan untuk memungut biaya dari peserta didik. Nah, terkecuali bagi sekolah swasta yang tidak menerima BOS atau menolak menerima BOS, itu memang mereka itu mengatur rumah tangganya sendiri dengan memungut sumbangan pendidikan dari peserta didik. Nah, itu menjadi kebijakan intern dari yayasan atau sekolah swasta itu. Nah, tapi kami tidak bisa terlalu masuk ke arah situ karena itu menjadi rumah tangga sendiri dari sekolah itu. Kalau dia menerima BOS maka dia tidak bisa memungut dari siswa. Kalau dari sisi kegiatannya, ini memang kegiatan sebelum dan pada saat ujian, setelah pasca ujian ya. Tapi kalau dilihat dari angkanya, ini angka ini yang menentukan siapa? Ini yang menentukan
intern sekolah itu kan, intern yayasan itu kan, ini saya tidak berani terlalu masuk ke situ. Kalau aktivitasnya memang aktivitas menjelang ujian nasional, menjelang ujian sekolah, dan pada saat ujian sekolah memang inilah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh legalisir itu tidak ada biaya. Tidak ada Pak ya, Tidak ada artinya biaya. jelas Pak ya, artinya Tidak itu jelas, sudah tidak ada biaya. sudah masuk dalam satu ijazah dari pemerintah itu Pak ya. Nah, kemudian ada biaya ujian sekolah berstandar nasional. Nah, apakah itu juga dibenarkan Pak? Ya, sekali lagi tadi, kalau itu sekolah negeri maka itu tidak ada. Tapi karena ini sekolah swasta, kita cek dulu nanti apakah dia penerima BOS atau bukan. Kita cek dulu. Kalau dia penerima BOS maka juga tidak boleh memungut dari siswa. Tapi kalau dia tidak menerima BOS, nah itu dia punya kebijakan untuk memungut atau memungut sumbangan pendidikan dari peserta didik atau siswa.